penelusuran tim Metro TV. Jumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria diperkirakan sudah mencapai 1.000 orang. Kalau tidak ada solusi, maka jumlah ini akan terus meningkat karena mereka yang pulang ke tanah air akan mengajak orang-orang di sekitar mereka agar mau ikut bergabung juga. Mereka terdata baru 60 orang. Nah, tapi kemudian hasil pendalaman ulang pada bulan Oktober 2014 itu 285. Lalu awal Januari itu sudah 514. Terakhir baru minggu yang lalu itu 800-an orang. Jadi secara statistik mereka selalu bertambah, mulai dari jumlahnya maupun variasi orang-orangnya. Aisyah Yasmin adalah salah satu warga Indonesia yang diduga pergi meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan ISIS. Warga Bandung, Jawa Barat ini adalah salah satu dari 16 WNI yang tertangkap di Turki saat hendak menyeberang ke Suriah. Aisyah Yasmin diketahui adalah istri dari Bahrum Syah, panglima perang ISIS asal Indonesia yang saat ini sudah berada di Suriah. Bahrum Syah adalah laki-laki yang muncul dalam video ISIS dan sempat membuat heboh Indonesia. Aisyah sudah hilang kontak dengan keluarga sejak akhir tahun 2014. Pada September 2014, Aisyah sempat meminta memasukkan dirinya ke dalam kartu keluarga Mahfudz untuk membuat kartu tanda penduduk yang dipakai untuk pembuatan paspor. Dia tinggal di Jakarta, ngomong kerja, saya tahu aktivitasnya itu apa, keinginan saya. Kalau memang itu benar-benar anak saya berharap kepada pemerintah anak saya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. ISIS di Indonesia dinilai sudah memasuki tahap yang bukan main-main. Sistem perekrutan pun sangat beragam, tidak hanya mengandalkan sistem jaringan dan pertemanan. Mereka mempunyai sistem bisa melalui sosial media, jadi mereka aktif di Facebook, aktif di Twitter, aktif di milis-milis, dan milis mereka ini mempunyai kode-kode atau password-password. Misalnya forum Jihad Al-Bayan, jadi salah satu milis yang mereka buat. Orang yang bisa masuk ke situ ya orang yang sudah punya approval code. Jadi nggak bisa sembarangan. Mungkin aparat juga harus membobol itu dengan sistem hackingnya. Dan mereka juga punya komunikasi dengan sosial media, misalnya aplikasi Telegram. Telegram di smartphone itu, aplikasi Telegram itu memungkinkan seseorang berkirim pesan, voicemail, dengan melakukan penyandian atau enkripsi, sehingga kalau disadap itu aman. Salah satu contoh lagi yaitu kisah dari Siti Lestari, mahasiswi sebuah kampus di Surakarta yang telah hilang sejak 3 pekan lalu. Perempuan yang akrab dipanggil Mame atau Riri ini diduga telah menikah dengan anggota ISIS yang juga telah beristri. Riri terakhir kembali ke rumahnya di Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak Kota, hanya untuk mengambil BPKB motor dan kartu keluarga. Harapan ibu ya minta supaya bisa ketemu dan mau cepat-cepat pulang. Ibu kan sudah kangen banget itu. Karena ingat anak saya kalau ikut ke luar negeri itu, kalau masih di Solo masih di Indonesia sih, ya namanya orang tua ketemu anaknya sih juga ya kangen, ya mengharapkan cepat-cepat ketemu. Banyak memang pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia untuk memerangi ISIS, salah satunya dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh yang berpengaruh. Rupanya tidak mudah untuk mencegah perekrutan yang dilakukan ISIS di Indonesia. Bahkan mereka sudah menyiapkan banyak cara untuk menyelundupkan WNI yang sudah mau bergabung ini. Salah satunya diduga lewat modus memakai agen wisata. Pertengahan tahun lalu ada 12 orang WNI ditangkap di Malaysia, dikembalikan ke Indonesia. Salah satunya itu yang buronan teroris selama ini yang namanya Sibgo itu, dia berperan di JI maupun di AT, di Poso dulu dialah yang menghubungkan
teroris kita dengan teroris yang ada di Filipina Selatan, termasuk pemasukan senjata dari Filipina Selatan ke sini, Cibbo. Kemudian yang menarik itu salah satunya perempuan. Perempuan itu istri dari salah satu militan kita yang sudah di Syria. Nah, itu yang suka merekrut. Itu namanya Bagus Maskuron. Itu temannya Abu Jandal yang menantang Panglima TNI itu, ada di sana mereka. Mereka mempunyai akun Twitter, ya, akun Twitter yang terang-terangan pro ISIS. Bahkan mereka berani berdebat di Twitter membela ISIS gitu. Banyak sekali akunnya, kalau kita jelaskan mungkin ada 100 lebih akun di Twitter yang asli Indonesia yang mereka terang-terangan mengakui ISIS. Jadi secara ciri-ciri kalau pemerintah mau cari ya bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, ketahuan semua. Teman-temannya itu ketahuan. Mereka juga pernah deklarasi terbuka di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka mempunyai pengajian-pengajian yang saya yakin aparat intelijen itu tahu. Jika dibiarkan, maka ISIS akan mengancam negara kesatuan Indonesia dan menghancurkan ideologi Pancasila negara. Pemberantasannya pun harus dilakukan melalui jalur-jalur tikus yang dapat ditempuh oleh para WNI yang akan ke Suriah. Kini pemerintah terus berupaya guna mencegah semakin banyaknya WNI yang tergabung ke ISIS. Namun jika hanya seruan, dirasa tidak akan ada efeknya. Mungkin perlu langkah lebih banyak lagi untuk mengatasi kondisi ini. Tim Liputan Metro TV. Dunia Internasional.